Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum gue mulai video ini, gue mau ucapin mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang melaksanakannya. Dan dari gue sendiri, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah mengucap. Mohon maaf lahir dan batin, oke? Langsung aja, di video kali ini gue akan ngebahas setelah 2 mingguan lebih iOS 16.6.4.1 dirilis. Sepertinya di luar ekspektasi ya, tapi entah kenapa gue merasa memang masih seperti naik turun. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Karena bisa dikatakan merasa terkadang boros, tapi merasa terkadang irit. Jadi langsung aja kita bahas di video ini. Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Tepat 2 minggu lalu, iOS 16.4.1 resmi dirilis, dan untuk 16.4-nya sudah ditutup aksesnya sama Apple atau akses servernya. Jadi kalau kalian mau downgrade ke iOS 16.4 sudah tidak bisa karena sudah ditutup aksesnya. Oke, di sini gue mau kasih tahu ke kalian, ini entah kenapa atau gua aja yang merasa atau teman-teman juga merasa. Karena gue ngerasa iOS 16.4.1 ini tuh sedikit boros, meskipun nggak boros-boros banget, karena terkadang iOS 16.4.1 ini irit, sangat irit, tapi terkadang boros. Padahal gue lagi nggak aktivitas. Itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi kadang kalau kita pikir ke belakang ya, kayaknya emang masalah kendala utama di iPhone itu adalah baterai. Cuman ya kalau kita lihat ke belakang lagi, ada beberapa iOS yang bener-bener irit, ada gitu. Oke, kita langsung aja mulai dari screen time penggunaan gue terlebih dahulu. Kita langsung pergi ke setting. Ya, kalian bisa lihat di situ ya. Lalu di bagian setting gue akan pilih di sini adalah screen time. Nah, di sini gue akan see all activity gue. Ini hari ini ya, ini day ya. Kita backdate aja ke per week, 1 minggu terakhir, atau kita day, cuman kita pilih yang tanggal sebelumnya atau hari sebelumnya. Jadi tinggal diturunin aja kayak gini, maka kita bisa pilih hari sebelumnya ya. Kalau kita cek di sini aktivitasnya, nah ini dari hari Sabtu aja ya, Sabtu ya, pas Lebaran ya. Penggunaan memang nggak banyak ya, 3 jam aja screen time-nya, tetapi kalau kita mundur lagi, nah ini dia nih, di hari Jumat ini gue cukup padat nih, ini 7 jam penggunaannya, dan gue merasa ini gimana ya, dibilang boros nggak boros banget, tetapi dibilang irit nggak irit-irit banget juga gitu. Karena ini kalau nggak salah hari Jumat gue udah prepare untuk Lebaran ya. Jadi kalau nggak salah tengah malam itu gue charger lagi iPhone-nya. Tapi nanti kita akan bahas ke baterainya, sabar. Ya di sini kalian bisa lihat penggunaan gue. Sosial media cukup padat sekali, dan ini selama 7 jam on screen. Berarti selama 7 jam iPhone gue layarnya menyala. Dan ini di hari Jumat ya, di hari Jumat. Tapi kalau kita majukan lagi ke hari Sabtu dan hari Minggu ya, hari Minggu nggak terlalu banyak, dan hari Sabtu deh yang lumayan banyak nih. Karena lumayan disuruh foto-foto. Karena selama Lebaran biasanya di keluarga itu adalah iPhone yang serinya tertinggi ya, kasta tertinggi itu biasanya jadi andalan untuk foto-foto persepupuan. Ya, kalian bisa lihat di sini hari Sabtunya so far menurut gue masih tetap aman. Cuman ini pun kalau tidak salah ya, pada saat setelah selesai sholat Id itu atau sebelum sholat Idul Fitri, gue sempet charger dulu iPhone-nya. Kalau nggak salah ya, gue agak lupa, tapi nanti kita cek ke bagian baterai. Nah, di bagian sini pokoknya selama 1 minggu terakhir gue merasa bukan aneh, tapi kayak naik turun aja gitu loh. Kadang boros, kadang irit gitu. Dan ini penggunaannya cukup padat, padahal emang iPhone 14 Pro ini sedang gua gunakan bener-bener untuk daily gua. Kalian bisa lihat ini di hari Wednesday ya, Rabu ya, Rabu. Ini Kamis, ini Rabu 6 jam untuk screen time-nya, dan untuk Kamisnya di 5 jam. Lalu Jumatnya menyentuh 7 jam. Ini cukup nih, padat nih penggunaannya nih. Chargernya bukan sehari 2 kali sih, tapi lebih tepatnya kalau pagi udah charger, sore udah habis, lalu malam gue charger lagi, kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Apalagi semalam ya, semalam itu berarti jatuhnya today dini hari kalau nggak salah. Today dini hari apa semalam ya masuknya ya? Sorry sebentar. Oh ya, ini nih, kemarin berarti masuknya, karena gue tes untuk video call dengan durasi yang cukup lama. Kalian bisa lihat WhatsApp ini penggunaannya cukup padat ya. Dan ini gue untuk video callan selama kurang lebih 45 menit, hampir 1 jam. So far oke-oke aja sih untuk baterai. Cuman ya itu yang gue bilang, gue ngerasa kadang irit, kadang boros gitu. Itu untuk performance atau penggunaan screen on time ya. Belum ke baterai, gue belum bahas baterai. Dan untuk bug, nah bug di sini gue belum ada nemuin. Gue nggak tahu ya di teman-teman lain. Di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro, gue belum nemuin bug sama sekali, jujur, bener-bener belum nemuin bug. Jadi so far masih penggunaan yang normal-normal aja dan aman-aman saja. Cuman gue nggak tahu untuk kedepannya bagaimana. Dan teman-teman di device lain gue juga nggak tahu. Kalau misalkan kalian mengalami bug dari aplikasinya, itu bukan dari iOS-nya, melainkan dari aplikasi tersebut. Contoh Instagram, WhatsApp gitu ya, yang statusnya delay lah, Instagram yang tidak ada suara story lah. Ya
yaitu kalian bisa gunakan atau update version aplikasinya di App Store ini. Dengan cara kalian pergi ke App Store, lalu di bagian App Store seperti ini kalian pilih yang profil kanan atas nih ya, profil kanan atas kelihatan. Lalu di menu sini kalian refresh aja, dan di sini kalian bisa lihat ada updatean lagi untuk TikTok. Kita update aja langsung, karena sejatinya setiap updatean iOS itu juga harus update juga version aplikasi di App Store ini. Setiap aplikasi pastinya akan menyesuaikan up to date atau updatean iOS yang terbaru kayak gitu. Jadi kita wajar nih atau harus sering-sering cek apabila ketika kita sudah menggunakan iOS terbaru. Oke? Lalu biasakan juga kalau kalian update iOS, kalian juga force restart iPhone-nya dengan cara tekan volume atas, volume bawah, cara langsung ya, baru tekan dan tahan tombol power di sini. Oke? Tekan dan tahan tombol power di sini sampai muncul logo Apple, setelah itu kalian lepas. Itu namanya force restart. Oke? Seperti itu. Selanjutnya mari kita bahas iPhone storage terlebih dahulu. Ya, iPhone storage pada settingan di iPhone nih, ke general dan iPhone storage, so far gue nggak ngalamin kendala atau size yang membengkak ya. Ya, kalau kalian bisa lihat iCloud Drive gue ini membengkak, ya karena buat simpan foto-foto keluarga kemarin saat lebaran. Ya, wajar ya ketika iPhone yang kalian gunakan adalah iPhone seri kasta tertinggi di keluarga kalian. Jadi kalian harus membantu sepupu-sepupu kalian untuk foto-foto. Dan di sini kalian bisa lihat untuk storage gua tadi loadingnya juga cepet ya. Lalu kapasitas storage gua di sini menggunakan yang 128 GB. So far sih masih aman. Dan kalau kita cek ke sistem data ke paling bawah, ya untuk sistem datanya kecil ya, sekitar 3,32 GB. Oke, iOS-nya 9,52 GB. So far gua nggak ada kendala lagi sih sama sistem data, karena sepertinya Apple sudah memperbaiki sistem data yang ada pada iOS terbaru ini gitu ya. Sistem datanya kecil banget cuy, 3,35, tapi kalian bisa lihat tadi 3,32. Jadi ini memang dynamic, berubah-berubah, kadang turun kadang naik kayak gitu. Oke, ya itu untuk iPhone storage ya. Sekarang kita bahas untuk baterai pada iPhone di iOS 16.4.1. Langsung aja ke bagian setting, lalu ke bagian baterai. Gue belum ngecek baterai health gue lagi nih. Ya, kalian bisa lihat di sini activity-nya, dan ini terakhir charger itu udah terakhir charger aja bahkan ada tulisan charging on hold due to iPhone temperature. Oh iya, karena semalam gue gunakan untuk FaceTime ya, untuk FaceTime. Jadi gue video call menggunakan FaceTime, makanya kalian bisa lihat di sini activity paling tertingginya dini hari tadi yaitu FaceTime. Kelihatan ya tuh FaceTime, dan ini screen on-nya 5 jam 2 menit di hari ini, atau dini hari lebih tepatnya, dari jam 12 dini hari mungkin sampai hari ini, detik ini kayak gitu ya. Kalian bisa lihat, dan ini FaceTime, gue FaceTime-an, video callan di FaceTime sambil charger. Makanya ada notifikasi di sini pengisiannya di hold terlebih dahulu karena temperaturnya meningkat. Iya bener banget, karena semalam pada saat FaceTime gue sambil charger dan temperatur panas di iPhone-nya meningkat, maka akan ada notifikasi seperti ini kayak gitu. Terakhir charger di 98% dan dicabutnya itu kayaknya sekitar di jam 3-an ya kayaknya. Ya ini jam 3 sih kalau kalian kelihatan ya. Kelihatan nggak sih? Ya kelihatan lah harusnya. Ya di sini kalau kalian lihat ya, di sini nih terakhir charger atau dicabut chargernya atau bagian apa ya, listriknya nih sudah terputus di bagian situ, berarti di jam 3-an pagi, jam 3 dini hari gue cabut. Dan itu untuk daily activity baterai di iPhone gue. Lalu kita cek sekarang battery health-nya. Ya, battery health gue masih aman ya. Masih aman kan? Masih aman di 98% ya. Turunnya kemarin aja pada saat 3 hari di update iOS 16.4.1, maka battery health gue turun ke 98%. Tapi ini masih aman setelah 2 minggu menggunakan iOS 16.4.1. Jadi masih 98%, tapi menurut gue baterai health itu memang pasti akan turun selama iPhone-nya digunakan. Jadi buat teman-teman nggak perlu terlalu mengkhawatirkan dengan drama. Karena baterai health pasti akan turun, suka tidak suka, senang tidak senang, yaitu adalah indikator untuk kita kapan harus ganti baterai. Jadi pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan gitu. Tetapi overall gua meskipun tadi di awal bilang baterai ini naik turun performance ya, maksudnya tuh kadang boros kadang irit gitu ya. Tapi ya tetaplah gua merasa tetap aman meskipun terkesan kadang kesel. Padahal gua lagi nggak aktivitas banyak, ini kok baterainya seperti boros ya gitu. Jadi gua rasa ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga iPhone ya. Ya untuk baterai seperti itu gua hanya memberikan keluh kesah aja, dalam arti hal keluh kesahnya yaitu baterainya kadang irit kadang boros.
Cuman mungkin itu perasaan gue aja, tetapi gue berharap juga di teman-teman di iPhone yang lain juga harusnya sih aman-aman aja. Karena mau seirit apapun, iPhone servisnya banyak karena semua udah serba internet. Lalu ya, iPhone juga memiliki kelemahan di baterai. Itu gue akuin sangat sekali ya. Meskipun powerful performance-nya, nggak lemot ya, tapi ya mau bagaimana pasti ada yang dikalahkan atau pasti ada kekurangannya kayak gitu. Ya itu tadi iOS 16.4.1 menurut gua atau sudut pandang gua. Terkadang irit, terkadang boros, tetapi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir. Kalau yang belum update, mau update aja nggak apa-apa. Tetapi kalau masih mau nunggu iOS 16.5 silakan aja. Cuman kalau kita lihat dari jadwal, sepertinya iOS 16.5 ini atau iOS 16.6 bingung nih mana yang harus dirilis, 16.5 atau 16.6, karena 1 bulan lagi Apple akan melakukan Apple Event, yaitu World Developer Conference, di mana di situ akan memperkenalkan iOS 17 seperti itu ya. Jadi ya, gue berharap buat teman-teman nggak perlu terlalu khawatir. Kalau misalkan ada kendala, force restart aja dulu iPhone-nya, dicari tahu dulu penyebabnya apa. Dan buat teman-teman yang mau nanya, silahkan komen di video ini, dan jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue juga biar lebih interest juga DM-DM-an sama gue. Ya udah, gue Ihsan Zulfikar, see you next video.